Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 30 ayat 20, demikian dikatakan firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti setiap kita pernah mengalami yang namanya sakit. Entah itu sakit ringan ataupun sakit berat. Ketika kita sakit, tentunya imunitas tubuh kita sedang menurun. Maka butuh untuk dipulihkan. Maka ada berbagai cara untuk memulihkan kesehatan dan tubuh kita. Yaitu yang pasti dengan istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan mungkin membutuhkan obat-obatan. Dan dalam hal ini, ketika kita boleh mengkonsumsi apa yang baik, yang bergizi, pastinya imunitas tubuh kita akan kembali sehat seperti sedia kala. Demikian juga kehidupan rohani kita. Dosa telah membuat kita jauh dari Allah. Gambar Allah dalam diri kita telah rusak karena dosa. Oleh karena itu kita perlu dipulihkan. Allah perlu memulihkan kita supaya kita boleh menjadi kembali milik kepunyaan Allah dan boleh menemukan bagaimana jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia harus dipulihkan dari dosa-dosanya dan Allah berinisiatif memulihkan kehidupan umatnya. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka butuh pemulihan di tengah penderitaan yang mereka alami ketika mereka di daerah pembuangan Babel. Penderitaan sungguh-sungguh sangat membuat mereka menderita dan tertekan. Ketika mereka berada dalam pembuangan itu, mereka betul-betul mengalami kehancuran dan keterpurukan. Oleh karena itu, di tengah situasi yang buruk dan terpuruk yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan Babel, Allah melihat bagaimana kepedihan hati umat itu, dan dalam hal ini Allah berinisiatif untuk memulihkan kembali keadaan umatnya. Maka sebagaimana renungan hari ini yang merupakan bagian dari janji Tuhan Allah yang menyatakan inisiatifnya untuk memulihkan kehidupan bangsa Israel, waktunya Tuhan akan memulihkan. Inilah yang mau dikatakan dalam renungan ini. Bahkan kalau kita lihat dalam Yeremia 30 ayat 3 mengatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Dan kemudian kalau kita baca lagi dalam Yeremia 30 ayat 17 mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Dalam hal ini, Tuhan sendiri akan memulihkan, Tuhan sendiri akan membalut dan mengobati luka-luka umatnya, dan menyembuhkan umat yang dikasihinya. Penghukuman Tuhan sudah berakhir, kepengampunan diberikan secara tuntas, dan umatnya kembali dalam ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Maka dalam renungan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana umat Israel yang merindukan pemulihan dan kesembuhan, demikian jugalah kita membutuhkan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan atas semua derita, pergumulan, sakit, dan semua hal yang membebani kehidupan kita. Kita membutuhkan kesembuhan fisik, kita membutuhkan kesembuhan rohani, kita membutuhkan kesembuhan atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, selama kita mau meninggalkan dosa kejahatan dan kembali kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya,
maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.